teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Tenang, belajarnya gak bakal ngebosenin kok. Kita bakal kopas materi ini bareng-bareng lewat animasi seru. Ayo kita mulai belajar kita. Hari ini kita akan belajar hal yang sangat indah, yaitu perilaku terpuji adalah kepribadianku. Kalian tahu nggak? Akhlak yang baik adalah hiasan paling berharga yang dimiliki seorang muslim. Orang yang berilmu, rajin, bahkan cerdas sekalipun tidak akan berarti tanpa akhlak yang terpuji. Yuk, kita mulai perjalanan hari ini dengan hati yang gembira dan pikiran terbuka. Kita akan belajar bagaimana cara berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan bersikap baik kepada sesama. Tapi sebelum masuk kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua, guru, dan orang lain. 2. Mengenali ciri-ciri anak yang berbakti. 3. Menemukan cara untuk berbakti dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyebutkan hikmah dari berbakti kepada orang tua, guru, dan orang lain. Teman-teman, tahu nggak? Berbakti kepada orang tua artinya menghormati, menaati, dan membantu mereka dengan penuh kasih sayang. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Jadi kalau orang tua senang, Allah juga senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. 1. Berkata lemah lembut kepada orang tua. 2. Taat kepada perintah ayah dan ibu. 3. Selalu mendoakan dan menjaga nama baiknya. 4. Menunduk sebagian kepala jika melaluinya. 5. Mencium tangan untuk meminta ridanya. 6. Mendengarkan nasihat keduanya. 7. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Hal-hal yang harus dihindari dalam bersikap dengan orang tua. Berkata, "Ah," dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Berkata keras dan menghardik orang tua. Bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Tidak mematuhi perintah orang tua. Dan ingat ya, jangan pernah berkata, "Ah," kepada orang tua. Allah tidak menyukai anak yang kasar atau tidak patuh. Hikmah berbakti kepada orang tua. Mendapatkan keridaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh kebaikan dan keberkahan di dunia akhirat. Mendapatkan balasan berupa surga akibat tidak berbakti kepada orang tua. Mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah menjadi sia-sia, jauh dari keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan balasan yang berupa dosa dan neraka. Sekarang kita bahas tentang berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru berarti menghormati, menghargai, dan mengikuti ajaran guru sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka yang mengajarkan ilmu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Guru adalah ahli ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."
Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru: mendengarkan penjelasan guru dengan tenang, bersikap sopan dan hormat kepada guru, meminta izin apabila ingin keluar kelas, menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan baik. Hal-hal yang harus dihindari dalam bersikap dengan guru: mengabaikan penjelasan guru dengan tenang, berkata dan bersikap dengan tidak sopan terhadap guru, meninggalkan kelas tanpa izin guru, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas dari guru. Adapun hikmah berbakti kepada guru: mendapatkan ilmu yang berkah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi guru dan sesama teman, memperlancar diri dalam memperoleh rezeki dari ilmu yang dimiliki. Adapun juga akibat tidak berbakti kepada guru: ilmu yang didapatkan tidak berkah, kesulitan mencari pekerjaan karena kurangnya ilmu atau keterampilan, menyesal di hari kemudian, merasakan kebodohan selama hidupnya. Selain orang tua dan guru, kita juga harus menghormati orang lain. Menghormati orang lain adalah sikap menghargai keberadaan, pendapat, dan hak orang lain tanpa memandang perbedaan usia, status, atau latar belakang. Sikap ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan mengapa kita harus menghormati orang lain adalah untuk menghindari perselisihan yang terjadi di lingkungan. Perselisihan akan membuat hidup dalam ketidakharmonisan. Perilaku saling menghormati akan membuat hati orang lain senang dan merasa dirinya dihargai sebagai manusia. Selain itu, saling menghormati juga membuat seseorang dikenal sebagai pribadi yang memiliki karakter baik. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuan dari penciptaan tersebut adalah supaya saling mengenal dan menghormati. Ciri-ciri anak yang menghormati orang lain: lemah lembut dalam berbicara dengan orang lain, menghargai dengan tidak mengganggu teman yang beribadah, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golong, mendahulukan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Hal-hal yang harus dihindari dalam bersikap dengan orang lain: mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak peduli dengan orang lain, memilih teman yang disukai saja, mencampuri urusan pribadi orang lain. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita perlu menjaga sikap agar tetap menghargai, peduli, dan tidak melanggar batas privasi. Dengan demikian, hubungan sosial akan berjalan harmonis dan saling menghormati. Adapun hikmah menghormati orang lain: terjalinnya hubungan yang tentram dan harmonis. Orang lain juga akan menghormati kita, menjadikan diri kita tumbuh kasih sayang tanpa pilih kasih, dimudahkan rezeki kita di dunia. Dan adapun juga akibat tidak menghormati orang lain: keberadaan kita sering tidak dianggap, suasana menjadi tidak tentram, tidak ada yang akan membantu kita saat kesulitan, dijauhi oleh teman-teman. Anak-anak, dari semua yang kita pelajari hari ini, kita tahu bahwa perilaku terpuji adalah cerminan keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan berbakti kepada orang tua, guru, dan menghormati orang lain, hidup kita akan dipenuhi cinta dan keberkahan. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan, disayang keluarga, dihormati teman, dan diridai oleh Allah. Jadi, mulai hari ini, mari biasakan perilaku terpuji dalam setiap langkah kita. Ucapkan salam dengan ramah, bantu orang tua di rumah, dengarkan guru di sekolah, dan hargai teman di sekitar kita. Ingat pesan ini: perilaku terpuji adalah kepribadian, akhlak mulia adalah mahkota iman yang menghiasi setiap tindakan kita. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dengan semangat dan senyum yang selalu indah.